ataupun moderasi ataupun variabel intervening semakin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Saya ulangi, variabel dependen atau Y yang kita teliti menurut teori dan menurut penelitian terdahulu banyak dipengaruhi oleh banyak variabel atau faktor. Oleh karena itu, penelitian kita semakin banyak variabel atau faktor, baik ada mediasi maupun tidak ada mediasi, ada variabel intervening ataupun ada variabel moderasi ataupun tidak ada, itu tergantung semakin banyak yang kita teliti semakin baik. Oleh karena itu, tergantung rujukan kita, ya. Oleh karena itu, tergantung kita merujuk pada teori dan penelitian terdahulu menyebutkan apa variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Gitu. Kalau sedikit variabelnya, resikonya R square-nya kecil. R square-nya kecil. Saya ulangi ya. Kalau sedikit variabel independennya atau ada mediasinya atau tidak ada mediasinya, semakin sedikit variabelnya, semakin kecil R square-nya. Kemudian semakin kecil R square, semakin berisiko tidak signifikan penelitian atau analisis kita. Begitu, halo. Ya, Pak. Oke, Jadi Pak. kalau kamu cuma meneliti variabel independennya X-nya hanya 2, contohnya gini, apa yang mempengaruhi indeks prestasi? Coba sebutkan. Indeks prestasi mahasiswa itu dipengaruhi oleh apa aja? Ayo. Indeks prestasi mahasiswa kok ada yang tinggi, ada yang rendah, itu dipengaruhi oleh apa? Nilai, Pak. Wah, nilai itu indeks prestasi kan nilai. Oh, Sistem belajar, Pak. Sistem belajar, X1, sistem belajar, terus Manajemen waktu. manajemen waktu, X2, terus apakah hanya itu? Motivasi juga bisa, Pak. Motivasi X3, apakah hanya 3? 3 saja. Siapa yang tiga-tiganya bagus, manajemen waktunya bagus, sistem belajarnya bagus, manajemen waktunya bagus, motivasinya bagus, itu adalah mahasiswa yang indeks prestasinya tinggi. Pasti tinggi. Betul apa salah? betul, Pak. Pasti tinggi.
Pasti tinggi? Iya, Pak. Pasti. Pinter tidak? Halo? Nggak pinter nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Asal manajemen waktunya bagus, Bagus. nggak mudeng, nanti pasti IPK-nya tinggi. Betul apa salah? Betul. Pasti ya. Pasti, Pak. Berarti yang kemarin IPK-nya rendah itu pasti karena sistem belajarnya jelek. Pasti. Iya. Maka pada mudeng itu ora tau sinau dadi ra ngerti. IPK kamu berapa? Ipo rendah kabeh apa tinggi? Oke, ganti aja, kamu ternyata nggak ngerti, no? Ganti. Orang kaya ditentukan atau faktor yang mempengaruhi apa? Orang kok bisa kaya? Satu apa? Pendapatan, Pak. Pendapatan apa? Pendapatan apa? Pendapatan kerja. Kerja gimana? Apakah kalau kerja mesti kaya? Orang yang kerja mesti kaya? Hello. Enggak selalu, Pak. Enggak, Pak. Berarti X1 itu kira-kira pengaruhnya terhadap atau bekerja, itu pengaruhnya terhadap orang kaya menjadi kaya atau orang kaya. Besar apa kecil? Kalau bekerja mesti kaya, ya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Belum pasti, Pak. Signifikan tidak berarti. Kalau orang bekerja pasti signifikan menjadi kaya. Tidak, Pak. Tidak. Dari 100 orang yang diteliti, orang kaya atau orang yang bekerja, 100% orang yang bekerja itu kaya. 100 orang yang bekerja diteliti, semuanya kaya, ya atau tidak? Menjadi kaya. Tidak, Pak. Berapa persen kira-kira dari 100 orang yang diteliti dengan bekerja akan menjadi kaya? Dari 100 orang yang diteliti, kira-kira ada berapa orang? Sepuluh, 5, 1, 50, ayo. 100 orang yang diteliti karena bekerja, maka menjadi kaya. Orang yang kaya, 100 orang kaya diteliti, itu karena ditanya apa penyebab kayanya? Bekerja. Apakah setiap yang bekerja 100 orang menjadi kaya? 100 orang yang bekerja ketika diteliti semuanya menjadi kaya. Betul apa salah? Setiap bekerja pasti menjadi kaya dari 100 orang itu. Betul apa salah? Salah. Pak. Kira-kira berapa orang yang dari bekerja itu yang kemudian menjadi kaya? Hanya dengan bekerja keras, bekerja dengan baik, maka kemudian kaya. Kira-kira ada berapa orang? Ngawur aja yuk, sebut aja Setengahnya, ngawur. Pak. Setengahnya. Berarti 50 orang? Ya, mungkin. 50 orang. Berarti, perhatikan. Berarti R square-nya ini bekerja adalah 50%.
Tapi apakah signifikan betul-betul itu menjadikan kaya? Diteliti lagi kepada 100 orang yang lain. Apakah dengan bekerja? Setiap bekerja ada 50 orang yang kaya atau 50% yang kaya. Bekerja apapun, tukang becak, bekerja jadi turuh pasar, kuli, pasti kaya. Kira-kira kalau kita sampaikan Anda pidato kepada masyarakat gitu, berani nggak ngomong begitu? Enggak, Halo, Pak. Tidak, Pak. nggak berani ya. Kalau Anda bekerja, dari hasil penelitian saya, 50% itu kaya. Berani nggak ngomong seperti itu? Enggak, Pak. Nggak berani. Kalau begitu, kita meneliti satu variabel penyebabnya kaya hanya kerja, Dok. Nggak berani. Ditambah lagi apa kalau gitu? X2-nya apa? Selain bekerja. X1 bekerja, X2 apa? Ayo. Ayo. Loh, piye toh? Orang ngerti penyebabnya orang kaya itu piye lagi? Anu, Pak, apa? Relasi. Relasi, sebutkan. X2 relasi. Hipotesisnya gimana? Semakin Semakin banyak relasi, semakin banyak relasi akan semakin kaya. kaya. Dari 100 orang diteliti. Orang-orang yang kaya itu ternyata banyak relasinya. Nggak peduli apapun. Relasi ini mbuh sopo, sesama tukang becak, apa sesama buruh, polisi, pegawai bank, mahasiswa. Semakin banyak relasi dari 100 orang yang diteliti, ternyata berapa persen atau berapa orang yang kaya? Misalnya berapa? Puluh, Pak. 30. Oke, berarti ada faktor dari 100 orang itu 30 orang kaya karena relasinya tinggi atau banyak. Signifikan atau tidak? Tergantung nanti R square-nya pengaruhnya itu sebesar berapa masing-masing orang itu. Masing-masing orang dicek. Nah, tadi orang kaya hanya dipengaruhi oleh bekerja. Sekarang ditambah bekerja dan relasi. Ini menambah R square-nya. Sehingga kalau R square-nya tinggi, resiko tidak signifikannya kecil. Termasuk ditambahi dengan variabel apa tadi? Siapa yang tanya tadi? Saya, Diana. Pak. Iya, Oh ya. Termasuk ditambahi variabel mediasi. intermediasi atau intervening. Kalau ternyata yang kamu teliti X-nya cuma 2 atau 3, apakah teorinya itu langsung berpengaruh terhadap orang kaya? Ternyata bekerja, kalau hanya asal bekerja ya nggak bisa kaya. Ternyata begitu pengaruhnya kecil. Menurut penelitian yang terdahulu, bekerja mempengaruhi penghasilan. Penghasilan baru mempengaruhi kekayaan. Oh, berarti harus penelitian terdahulu mengatakan bekerja yang meningkatkan penghasilan. Kalau bekerjanya hanya rajin tapi nggak meningkatkan penghasilan,
Jadi untuk kaya harus ada orang bekerja langsung kaya atau orang bekerja harus yang meningkatkan penghasilan dulu baru kaya. Tingkatkan penghasilan dulu baru kaya, Pak. Nah, itulah maka logikanya ketemu. Kenapa kalau orang bekerja kok tidak bisa langsung kaya ya? Lah kerjanya apa? Maka kemudian di situ variabel mediasi ternyata menjadi penting. Variabel apa tadi? Penghasilan. Penghasilan. Jadi logikanya masuk nggak? Orang bekerja kalau meningkatkan penghasilan, kalau penghasilannya tinggi akan menjadi Kaya. secara logika dan penelitian terdahulu masuk ya. Masuk. Nah, kalau kemudian tidak ada mediasi, kira-kira resikonya apa tadi? Pengaruhnya tidak signifikan, Pak. Tidak signifikan. Begitu. Tetapi kalau kemudian kita ganti, nggak ada mediasi tapi kita teliti 4 faktor, 4 variabel, 5 variabel. Nah, kemungkinan itu bisa memperkuat pengaruh tadi. Bekerja rajin, kemudian pendapatan ditaruh di variabel X bukan di mediasi. X3 misalnya pendapatan begitu. Boleh. Kalau tidak ada penelitian terdahulu atau logikanya belum diketahui. Gitu. Itu caranya logikanya. Jadi carilah teori penelitian terdahulu sehingga dimasukkan variabel-variabel apa yang penting. Begitu. Caranya gimana? Ya baca. Tidak boleh memasukkan variabel apapun tanpa ada rujukan. Rujukannya harus berasal dari jurnal yang berreputasi atau berkualitas, yaitu yang terindeks di Scopus atau Sinta 1, 2, 3, 4. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, tanya apa lagi? Izin tanya, Pak. Ya. Terkait teori yang dimasukkan nanti di bab 2. Saya kan pernah melakukan penelitian sama dosen ya, Pak. Itu katanya itu untuk teori 1 atau 2 saja yang bisa untuk memecahkan masalah. Nah, untuk Sempro ini untuk teori bebas atau 1 atau 2 aja, Pak? Semakin banyak, semakin bagus. Misalnya, teori motivasi. Ada berapa? Kok cuma sebutkan teorinya 1? Padahal teorinya banyak. Kalau Anda nggak pernah ngerti teori yang lain, nanti dipersoalkan atau ternyata menjelaskan pembahasannya, padahal ada motivasi yang lain. Misalnya, motivasi karyawan, motivasi kebutuhan, memenuhi kebutuhan pokok, teorinya Maslow. Terus tidak signifikan. Memang motivasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Motivasi itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Apakah hanya itu? Hello, Ya. Ya, Pak. apalagi? Apalagi? Orang bekerja itu yang penting bisa untuk makan. Kalau sudah terpenuhi makan, mau bekerja lagi nggak? Masih mau bekerja lagi nggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Berarti ada kebutuhan lain selain makan. Iya, Pak. Apa itu? Gaya hidup, Pak. Gaya hidup. Orang bekerja lagi sudah bisa memenuhi makan untuk memenuhi gaya hidup. Menurut teorinya siapa itu?
Maslow. Tapi ternyata kebutuhan makan terpenuhi, gaya hidup terpenuhi, harga diri terpenuhi, semuanya kok masih orang bekerja? Untuk memenuhi apa? Menurut teorinya Maslow nggak ada. Ternyata ada teorinya yang lain. Ada teori kekuasaan orang bekerja itu karena ingin berkuasa, ingin berprestasi, dari David McClellan. Sehingga teori kalau kita cuma satu, resikonya tidak menguasai persoalan. Kecuali kalau hanya untuk publikasi. Tapi kalau untuk ini, dan publikasinya ya publikasi yang rendah. Bagusnya ditulis semua teori. Semakin banyak, semakin bagus. Bentar, teori itu apa? Yang dimaksud teori itu apa? Ayo cari di Google. Teori adalah ketemu. Halo, Sudah, Pak. siapa? Apa ketemu? Teori adalah kumpulan gagasan atau penjelasan yang digunakan untuk memahami kenapa sesuatu bisa terjadi. Iya. Teori adalah suatu Gagasan gagasan atau penjelasan yang digunakan untuk memahami kenapa sesuatu bisa terjadi. ya betul. Kenapa sesuatu bisa terjadi? Sehingga kalau menjelaskan kenapa sesuatu bisa terjadi. Kalau pengetahuannya atau teorinya itu yang dibaca sedikit, risikonya apa? Risikonya menjelaskan sesuatu kenapa terjadi. Kalau teorinya yang diketahui cuma sedikit, akibatnya tidak Tidak bisa mendalami kenapa hal tersebut bisa sesuatu. terjadi. Nih, teori pada dasarnya didukung oleh data dan ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa, bagaimana, ini, menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa Terjadi. terjadi. Sehingga kalau teori yang kita pakai cuman satu, maka risikonya kalau nanti tidak sesuai dengan teori itu dianggap salah, padahal ada teori yang lain. Gitu. Terus teori nanti umumnya terdiri ada konsep, misalnya kepuasan pelanggan. Siapa yang merumuskan teori kepuasan pelanggan? Ayo. Kemudian teori itu hubungan antar konsep. Tahu maksudnya? Misalnya, perhatikan, jika kualitas layanan naik, maka kepuasan pelanggan, halo, ini lagi loh. Jika kepuasan layanan naik, maka kepuasan pelanggan naik. Itu namanya Teori. teori. Jika belajarnya rajin, maka Nilai akan naik. nilai akan naik.
Jika kualitas layanan naik, maka kepuasan pelanggan naik. Apakah mesti kepuasan pelanggan naik jika kualitas layanan naik? Apakah hanya satu ini? Faktornya banyak. Faktornya banyak itu berarti namanya R square. Hello. Maka kalau yang diteliti hanya satu saja kualitas pelayanan, maka R square-nya kecil. Gitu ya. Semakin banyak teorinya, semakin baik. Hanya nanti ketika untuk membuat hipotesis, dipilih satu teori. Hello. Baik, Pak. Baik. Nah, ini nanti kamu buat landasan teori sebanyak mungkin, kemudian yang sesuai dengan variabelnya atau konsep ini tadi. Contoh konsep, yaitu kepuasan, itu jadi konsep kemudian jadi variabel. Kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan. Coba sekarang dibuat. Kalau kepuasan karyawan kira-kira teorinya gimana? Jika titik, maka kepuasan karyawan naik. Apa coba? Jika titik, maka kepuasan karyawan naik. Apa kira-kira? Jika kepuasan karyawan naik, maka Oh, produktivitas terbalik. No. Jika titik, maka kepuasan karyawan naik. Ini loh. Ini tadi kan jika titik, kepuasan pelanggan naik. Sekarang kita ganti. Ini kan marketing. Kita ganti untuk SDM. Jika titik, maka kepuasan karyawan naik. Jika fasilitas perusahaan bagus, maka kepuasan karyawan akan naik. Ya, itu teori namanya hubungan antar konsep. Ya, betul. Apalagi misalnya, jika titik, maka kepuasan karyawan naik. Selain fasilitas, apalagi. Masa orang ngerti loh? Ayo. Budaya organisasi, Pak. Ayo, tulis. No. Ayo gimana? Jika budaya organisasi baik, maka kepuasan karyawan naik. Ya, apalagi. Sing pokok-pokok, ayo. Wih, piye lagi? Jika gaji Jika gaji kompensasi naik, maka kepuasan karyawan naik, Pak. lah iya mesti iya tak? Ya Iya. iyalah. Itu aja kok masuk kamu enggak tahu. Jika gaji naik, maka kepuasan karyawan naik. Terus lagi yuk cari. Apalagi yang bisa menyebabkan kepuasan karyawan naik. Karyawan ini puas bekerja itu apa sebabnya? Iya toh, kok orang ngerti. Jika belum. Lingkungan kerja, Pak. Ya, jika dibuat jika Jika lingkungan kerja aman, aman. Jika naik, masa naik, Pak? ya baiklah. Kalau Oh, tidak jika lingkungan kerja baik, maka kepuasan karyawan naik. Gitu. ya, ya. Ayo apalagi? Ayo. Karyawan itu puas bekerja itu karena apa? Kok seneng kerja yang kini ngopo toh? Puas.
Apa menyebabkan puas di sini? Tadi gaji sudah, fasilitas, lingkungan kerja. Ayo apa lagi? Kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan. Yo tulis. Baik, maka kepuasan karyawan akan naik. Ya, logis ya. Ini nggak baca teori nih. Pokoknya logika dulu. Nanti Anda cari penelitian terdahulu dan teori. Oh, kepemimpinan. Apalagi? 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 Apakah hanya gaji yang menyebabkan? Kalau gajinya kerja, karo ora kerja, rajin sama tidak rajin, bagus sama tidak bagus, karyawannya, kinerjanya, kok gajinya sama? Kira-kira membuatkan puas atau tidak? Hello. Kurang, Pak. Berarti ada faktor apa lagi yang bisa membuat puas? Ternyata bukan hanya gaji. Koncoku nyambut gawe gosak karepe ora tau mlebu gajine padha karo aku sing rajin. Berarti apa yang bikin kepuasan? Ternyata gaji saja bisa ada yang tetap tidak puas tuh. Hello. Kalau kamu kerja rajin, temenmu tidak rajin, sementara gajinya besarnya sama, kamu puas nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lalu berarti ada faktor lain, apa itu yang membuat puas? Tuntutan kerja, Ayo. Pak. Oh, tuntutan kerja. Ya boleh tuntutan kerja. Tapi kalau yang tadi itu ke A Keadilan, Pak. keadilan jika Jika keadilan ayo jika jika keadilan perusahaan naik, maka kepuasan baik karyawan akan naik. jika keadilan perusahaan baik Maka maka kepuasan karyawan akan naik. nah, gitu kira-kira logis nggak? Logis, Pak. Nah, apalagi jadi kita ternyata meneliti kepuasan karyawan faktornya banyak. Nah, yang kita cari yang mana? Nah, kalau di perusahaan itu yang kita teliti tidak ada kenaikan gaji selama 5 tahun ini ya tidak, jangan diteliti. Tapi ternyata di lapangan ada nggak kenaikan gaji? Membikin puas nggak? Ditanya penelitian dari wawancara, ada kenaikan gaji. Oh, berarti ada variabel kenaikan gaji. Nanti begitu. Kalau di lapangan nggak ada, jangan diteliti. Kalau di lapangan ada, masukkan. Begitu. Tapi teorinya ada, tulis dulu. Makanya di Sempro ini kita pakai teori, tulis dulu secara teori. Nanti mungkin di lapangan setelah membuat skripsi, ternyata nggak ada. Ganti variabelnya. Banyak yang begitu. Hello. Baik, Pak. Makanya sekarang tugas kamu perbanyak ini proposisi atau dalil hubungan teori. Iya. Teori umumnya terdiri dari, kamu lihat di Google ini loh, teori adalah dan contohnya ini loh, cari di Google. Hello, tinggal nyari ini. Nah, ini tadi teori kebutuhan Maslow. Ini teori perilaku terencana.
Ada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Namanya ada teori perilaku terencana. Niat perilaku membeli termasuk iya atau tidak? Bedanya teori dengan pengertian apa? Setiap teori harus ada definisi ya. Teori kemudian ada hubungan antar konsep. Konsep itu satu variabel itu. Oke, tanya apa lagi? Ada? Pak mau tanya Pak, Ya, untuk yang penelitian terdahulu kan itu ngambil salah satu itu ngambil dari yang UMS. ya. Nah, kalau lewat apa website repository ini kita cuman bisa ngelihat satu halaman per babnya ya Pak. Nggak apa-apa. Abstraknya aja, Oh, abstraknya nggak ya apa-apa. kan itu terlihat. Kalau Anda cuma ingin tahu hasilnya saja. Di abstrak kan kelihatan Oh, penelitiannya, tujuan penelitiannya apa, di mana, terus apa yang diteliti siapa, kemudian alat analisis pakai apa, ya. hasilnya. Oke Pak, siap. Tapi kalau Anda ingin mengetahui lebih detail, maka baru Anda harus baca keseluruhan, itu datang ke perpus. Itu kalau cuma ditulis penghasilnya bagaimana, ini berpengaruh terhadap ini hasil penelitiannya. Nah, itu cukup di abstraknya aja dulu. Kalau di perpus itu berarti bisa ngelihat lewat apa digitalnya atau lewat print-printannya Pak? Penelitiannya apa masih ada toh? Oh, kurang tahu ya Pak. Ya coba di sana kelihatannya udah nggak ada. Oke Pak, siap. Terima kasih. Nanti kan kamu tapi diberi akses oleh pihak perpus, dijelaskan kamu buka semuanya caranya begini gini gitu. Oh, ya. Cuman tidak boleh di-download atau apa ya. Pokoknya ada pembatasan gimana gitu. Atau lihat bagaimana apa pakai kalau di perpustakaan lain itu semua itu dalam rencana proposal Anda. Jadi Anda kumpulkan besok sudah sampai. Jadi isinya judul, dua apa? Latar, belakang, tiga, rumusan. Namanya perumusan masalah atau rumusan masalah, lihat di buku pedoman ya. Saya lupa ini. Tujuan penelitian, manfaat, penelitian. Landasan, tinjauan pustaka. Landasan teori B, penelitian terdahulu. Hipotesis. Kerangka penelitian.
Bisa terlihat, Bisa, Pak. sudah bisa dilihat dia di apa? Google apa? Besok kamu udah lengkapi sampai di sini. Setelah ini pertemuan berikutnya nanti metode penelitiannya. Kalau mau berubah judulnya besok lagi boleh lagi. Pokoknya sampai terakhir apa? Apa namanya? UAS itu nanti berubah lagi masih bisa. Yang penting nanti lengkap. Latar belakangnya jelas, semuanya benar. Latar belakang kemarin menjelaskan apa? Menjelaskan latar belakang itu menjelaskan apa? Masalah yang diteliti, Pak. Uraikan apa, mengapa, meneliti, mulai dari variabel dependent atau objek yang diteliti. Kemudian faktor faktor yang mempengaruhi variabel dependent. Kemudian variabel independent satu, variabel independent dua, dan seterusnya. Halo, paham? Paham, Pak. Jadi kalau kamu meneliti apa ini? Variabel dependennya apa? Kepuasan Pelanggan. kerja karyawan. Maka kemudian jelaskan. Jelaskan apa mengapa. Apa dalam teori ini? Sesuai teori dan rujukan penelitian terdahulu. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak, sampai di sini kuliahnya. Minggu yang akan datang Anda sudah buat ini
sebisanya. Pokoknya diisi sampai ke rangka penelitian. Baik. Paham? Paham, Pak. Nah, Kalau tidak ada pertanyaan, sekian kuliahnya. Sebentar. Ini siapa aja yang masuk ini? Tak screenshot-nya dulu. Atau ditulis di sini aja ya? Kamu nulis di sini ya? Ya, tak screenshot juga lah. Namamu sesuai tuh ini ya? Sesuai, Pak. Sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.